Halo adik-adik, halo kakak-kakak Gibah semua. Senang sekali ya kalau Lucia bisa berada di tengah-tengah adik-adik semua lagi. Udah lama nih kayaknya ya kita nggak ketemu, walaupun masih lewat Zoom. Tapi kakak senang bisa melihat wajah adik-adik, adik-adik semua dalam keadaan sehat, kemudian semangat ya, masih ikut semangat untuk ibadah di hari Minggu. Nah, walaupun sedang ada yang sakit, jangan sedih ya. Kita punya Tuhan yang hebat. Adik-adik percaya Tuhan pasti bisa menyembuhkan adik-adik ya. Nah, hari ini kakak di sini mau ceritanya dari firman Tuhan, dari Alkitab. Jadi ceritanya itu bukan cerita bohong-bohong ya. Cerita dari Alkitab atau firman Tuhan itu adalah cerita yang benar-benar jadi. Nah, sebelum cerita, kakak mau minta sama adik-adik ya, ada aturannya sedikit gitu ya pada saat kakak cerita supaya nanti ceritanya bisa didengar dengan baik oleh adik-adik ya. Jadi pada saat kakak bercerita, kakak minta nggak ada lagi yang ngobrol atau sambil makan atau sambil main-main pegang mainan, nggak ada lagi yang seperti itu. Terus adik-adik fokus dengerin apa yang kakak katakan. Kenapa sih kak kok pakai aturan segala mau dengar cerita? Oh iya, apalagi ini adalah firman Tuhan ya. Adik-adik harus fokus dengar cerita firman Tuhan supaya apa yang nanti didengar oleh adik-adik itu bisa bertumbuh seperti tanaman yang ditanam di dalam tanah. Kalau tanahnya subur, itu bijinya, benihnya itu bisa bertumbuh jadi tumbuhan yang subur dan bisa menghasilkan buah. Kakak harap apa yang kita dengar saat ini juga bisa ditanam dalam hati adik-adik, nanti suatu hari, suatu saat bisa berbuah dalam kehidupan adik-adik, bisa mengubahkan kehidupan adik-adik menjadi anak yang lebih hebat lagi, menjadi anak yang lebih taat lagi, lebih sayang lagi sama Tuhan Yesus. Itu sebetulnya ya, kenapa adik-adik harus mendengarkan dengan baik. Nah, tadi ya, firman Tuhan itu seperti benih yang ditanam di tanah yang subur. Mungkin adik-adik ingat nih sama lagu ini nih. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Kita siapkan hati kita berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan. Kalau Tuhan beri kesempatan buat kami semua untuk berkumpul dalam ibadah anak siang hari ini. Terima kasih Tuhan semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh hadir dalam ibadah anak ini dalam keadaan yang sehat. Kami bersyukur Tuhan juga memberikan kesehatan dan sukacita juga buat keluarga kami. Tolong kami ya Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, beri kami hati seperti tanah yang subur, sehingga pada saat kami mendengar firman-Mu, firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Roh Kudus, silahkan pimpin dan urapi kami semua, beri hati yang taat, telinga yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga yang tolong, hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya yang keluar dari mulut hamba ini adalah firman-Mu dan boleh menjadi berkat bagi anak-anak, bagi adik-adik semua, dan semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, bagi-Mulah segala pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya. Nah, cerita hari ini adalah tentang, kira-kira tentang apa ya?
Nah, kakak share dulu nih ya. Ceritanya tentang Tuhan Yesus menyembuhkan ibu Petrus dan menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Wah, cerita ini ya diambil dari ada tiga kitab di Alkitab yang menceritakan tentang peristiwa yang sama, peristiwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, yaitu dari Matius 8 ayat 14 sampai 17, juga dari Markus 1 ayat 29 sampai 34, kemudian ada juga di Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Nanti adik-adik boleh cek sendiri, baca sendiri lagi. Bener nggak ya? Dari tiga kitab ini ceritanya sama atau beda? Nanti adik-adik cek sendiri ya. Nah, yang kakak akan bacakan sekarang yang kakak ambil dari Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Nah, ya, dari Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Bunyinya seperti ini, ya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Nanti kalau dalam pembacaan ini ada kata iya, itu artinya Tuhan Yesus. Kalau ada kata Simon, di sini yang dimaksud adalah Simon Petrus, muridnya Tuhan Yesus. Jadi nanti pada saat kakak baca, kakak akan ganti kata iya dengan kata Tuhan Yesus supaya adik-adik lebih jelas ya arti dari ayat ini ya. Kita mulai ya. Kemudian Tuhan Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon Petrus. Adapun ibu mertua Simon Petrus demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Tuhan Yesus berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepada Tuhan Yesus orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Tuhan Yesus pun meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu Tuhan Yesus dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia adalah Mesias. Itu adalah pembacaan dari Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Nah, sekarang kita bahas ya, kita diskusikan ya tentang peristiwa ini di mana ketika waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Mungkin ada yang tanya adik-adik, ibu mertua itu apa sih gitu ya. Nah, kurang lebih ibu mertua tuh begini ya. Jadi misalnya nih Kak Lucia nih ya, Kak Lucia punya suami namanya Kak Hendra. Nah, Kak Hendra punya mamah kan, punya ibu. Nah, mamahnya Kak Hendra atau suaminya Kak Lucia itu adalah ibu mertuanya Kak Lucia. Ya, atau kebalikannya. Mamanya Kak Lucia, ibunya Kak Lucia itu adalah ibu mertua dari Kak Hendra atau suaminya Kak Lucia. Nah, jadi sebetulnya ibu mertua atau ibu itu sebetulnya orang yang harusnya sama-sama kita sayangi ya, seperti ibu sendiri. Karena ibu mertua itu adalah ibunya dari pasangan kita gitu ya. Jadi Simon Petrus pun pasti sangat sayang kepada ibu mertuanya ini. Tapi sayangnya saat itu ibu mertuanya sedang sakit keras. Wah, gimana ini ya? Adik-adik pernah nggak sih kamu sakit?
Kayaknya sih kebanyakan dari kita pernah sakit ya, walaupun cuma sakit gigi, walaupun cuma sakit batuk-batuk atau sakit tenggorokan, pasti dari kita semuanya pernah merasakan sakit. Apalagi sekarang lagi musim COVID, mungkin adik-adik atau keluarganya ada yang pernah tuh ya kena COVID ya. Wah, pasti rasanya enak gak sih kalau sakit? Ya, sudah pasti nggak enak. Biasanya kalau kita sakit, yang kita rasakan tuh kurang lebih seperti ini nih. Nah, lihat. Aduh, kepalanya pasti pusing ya. Mau duduk aja susah ya, kepalanya muter-muter rasanya gitu. Apalagi untuk berdiri. Nggak bisa biasanya kalau lagi sakit. Kemudian badannya demam, menggigil. Kalau pakai termometer diukur, wah kayaknya suhunya bisa 39 atau 40 derajat. Padahal kalau suhu orang sehat itu cuma 36 derajat. Tapi kalau lagi demam bisa jadi 39, 40 derajat, bahkan mungkin lebih. Wah, itu bahaya tuh kalau suhu tubuhnya udah sampai 40 derajat. Kalau misalnya sedang demam gitu ya, kalau dibiarin ya, terus demamnya terus ada, itu orang lama-lama bisa kejang-kejang. Bahkan bisa sampai pingsan. Ya. Jadi walaupun sakitnya demam, ternyata berbahaya juga ya, nggak bisa dianggap sepele, nggak bisa dianggap kecil, cuman demam, nggak bisa tuh dianggap seperti itu ya. Kemudian matanya pasti terasa panas dan berair, badannya pegel-pegel semua, aduh tulang-tulangnya linu-linu semua. Wah, kakak pernah ngalamin demam seperti itu dan rasanya nggak enak banget ya. Wah, ya pengen cepat sembuh rasanya. Dan biasanya kalau udah sakit, pasti nggak bisa main, ya nggak bisa pergi kemana-mana. Adik-adik biasanya kalau mama pergi, biasanya selalu pengen ikut. Sekarang nggak bisa ikut mama pergi ya, karena sedang sakit. Dan kemudian, walaupun dikasih makanan kesukaan kita, biasanya kita tidak nafsu makan ya. Aduh, nggak pengen makan, rasanya mulut itu pahit. Nah, kalau yang COVID mungkin juga pernah merasakan ya, nggak ada rasanya, hilang indera perasanya, nggak ada baunya, walaupun itu makanannya sebetulnya enak ya, wangi, enak buat orang yang sehat, tapi buat orang yang sakit, nggak pengen dimakan, nggak mau makan. Nah, itu biasanya keadaan pada saat kita sakit. Nggak enak banget, nggak ada orang yang mau sakit ya. Nah, saat itu ibu mertuanya Simon Petrus, dia sedang sakit demam dan demamnya itu demam yang tinggi sampai seluruh keluarganya itu mengkhawatirkan dia ya. Mereka sedang mencari jalan yang terbaik, udah dikasih obat, udah dipijitin, udah dikasih minyak angin. Ayo disebutin apa aja biasanya kalau orang sakit ya kita berusaha apa aja ya. Tapi demamnya enggak turun-turun dan mereka semua khawatir. Tapi mereka adalah orang-orang yang percaya. Percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan Yesus. Mereka tahu kalau Tuhan Yesus pasti sanggup menyembuhkan ibu mertuanya Simon Petrus. Jadi mereka pergi ke rumah ibadat. Karena Tuhan Yesus sedang ada di rumah ibadat, sedang ada di gereja, lagi ngajar banyak orang tentang firman Tuhan. Nah, lihat ya, Tuhan Yesus dikelilingi banyak orang, mereka semua mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Dan Simon Petrus ada di sana. Simon Petrus itu murid setianya Tuhan Yesus ya, dia selalu pergi kemanapun Tuhan Yesus pergi. Saat itu Simon Petrus sedang pelayanan ya di gereja bareng sama Tuhan Yesus melayani orang-orang. Nah, lihat banyak orang datang dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian saudara-saudaranya Simon Petrus itu datang memberitahu Simon Petrus keadaan ibu mertuanya ini. Simon Petrus, ibu mertuamu sedang sakit demam tinggi. Cepat kasih tahu Tuhan Yesus karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa nyembuhin dia. Nah, kelihatan ya mukanya Simon Petrus dia khawatir ya akan keadaan ibu mertuanya. Nah,
Tuhan Yesus tahu loh kalau Simon Petrus itu sedang bersedih. Dia tahu kalau ibu mertua Simon Petrus sedang sakit. Dan Tuhan Yesus sayang sama Simon Petrus, Tuhan Yesus sayang sama ibu mertuanya Simon Petrus juga. Jadi dia berbelas kasihan, dia ajak Simon Petrus untuk pulang ke rumahnya, ya. Jadilah mereka pulang pergi ke rumahnya Simon Petrus. Nah, benar ya. Di sana ibu mertuanya masih kesakitan, masih demam ya. Lihat kepalanya dikompres supaya panasnya turun dan kelihatan dia masih menggigil ya, masih kesakitan. Tuhan Yesus memegang tangan ibu mertuanya Simon Petrus. Kemudian dia menyembuhkan. Lihat bagaimana mukjizat kesembuhan terjadi. Ketika dipegang tangannya, kuasa kesembuhan mengalir. Ibu mertua Simon Petrus yang tadinya hanya bisa terbaring, sekarang bisa duduk. Bukan sampai di situ saja, ya, ternyata dia bisa berdiri dan kemudian melayani Tuhan Yesus dan orang-orang yang ada di rumah itu. Wah, kebayang ya, biasanya kalau kita habis sakit masih lemes-lemes gitu ya, masih pengen istirahat. Tapi saat itu ibu mertua Tuhan Simon Petrus langsung sehat, langsung kuat, dia bisa lagi ke dapur untuk menyiapkan dan menjamu tamu-tamunya, termasuk Tuhan Yesus ya. Luar biasa ya, kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus itu sempurna ya. Ibu mertuanya bisa beraktivitas lagi seperti sebelumnya. Nah, berita tentang kesembuhan ibu mertuanya Simon Petrus itu didengar oleh tetangga-tetangganya dan orang-orang yang ada di kota itu. Lihat, ya, ketika mereka melihat kesembuhan itu, mereka memuji Tuhan dan terdengar oleh orang yang lain. Sekarang semua orang di kota itu berbondong-bondong datang ke rumahnya Simon Petrus. Buat apa mereka ngumpul di situ? Ternyata banyak dari mereka yang juga sedang sakit. Dan mereka percaya, mereka mau minta kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Lihat ya, banyak sekali ya ini orang-orang yang ngumpul di depan rumahnya Simon Petrus. Apakah Tuhan Yesus berkeberatan untuk menolong mereka? Enggak ya. Tuhan Yesus itu penuh belas kasihan. Tuhan Yesus itu sayang sama anak-anaknya. Lihat, dia membuka tangannya. Artinya dia menyambut mereka dan Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka ya. Dia keluar dari rumah itu dan kemudian dilihat ternyata memang banyak ya yang sakit ya. Wah, lihat ya, muka-mukanya pada muka sedih nih. Ada yang sampai harus digotong karena nggak bisa jalan. Ada yang kakinya nggak bisa dipakai buat berjalan, pincang ya. Ada yang harus pakai tongkat, ada yang harus digendong. Banyak sekali orang-orang yang sakit. Bahkan bukan cuma sakit aja. Ternyata tadi firman Tuhan dari Lukas juga mengatakan banyak juga dari mereka yang kerasukan roh jahat. Ya, jadi ketika mereka melihat Tuhan Yesus, roh jahatnya ini nggak kuat, nggak tahan. Mereka teriak-teriak sambil pergi meninggalkan orang yang tadinya dirasukinya. Ya, sambil teriak-teriak, engkau adalah Mesias. Ya, Mesias, Mesias. Mesias itu apa sih gitu ya? Kok mereka ngomongin kata-kata Mesias? Mesias itu ya artinya orang yang diurapi atau disebut juga wakilnya Tuhan. Berarti iblis juga tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang rela jadi manusia, ya. Kemudian dia mati di kayu salib, bukan hanya untuk menyembuhkan segala penyakit kita, tetapi juga untuk menebus segala dosa kita, dosa kakak, dosa adik-adik, dosa kita semua, ya. Nah, iblis juga tahu, tapi Tuhan Yesus menghardik mereka nggak boleh ngomong seperti itu lagi ya.
Eh, Kita lihat ya, nih, ini ada seorang bapak yang kakinya kecil, nggak bisa jalan ya, kasihan sampai harus digendong. Ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong aku, sembuhkan aku. Dan Tuhan Yesus mau dengar ya. Dia pegang tangannya dan kuasa kesembuhan terjadi ya. Di sini kakinya yang kecil bisa jadi normal, yang satunya lagi juga bisa jadi normal, dan akhirnya dia berjalan. Ini membuat takjub semua orang yang melihatnya, dan mereka akhirnya memuji-muji Tuhan Yesus ya. Haleluya, haleluya. Praise the Lord ya. Mereka kagum sama Tuhan Yesus. Mereka semakin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias ya. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri ya yang sanggup menyembuhkan mereka. Mereka memuji-muji Tuhan. Hari itu banyak sekali orang-orang yang disembuhkan dan dibebaskan dari roh jahat. Tuhan Yesus bilang, dia datang memang untuk melayani, bukan untuk dilayani ya. Jadi Tuhan Yesus itu memang datang karena dia mengasihi kita semua ya. Dan diingat bahwa dia adalah dokter dari segala dokter ya. Nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhin sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik ingat ya, kalau adik-adik sekarang misalnya sehat, puji Tuhan kita hari ini sehat. Tapi kalaupun misalnya nanti suatu saat atau sedang sakit, jangan sedih, jangan khawatir. Adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus berdoa minta kesembuhan. Bahkan adik-adik bisa mewakili saudara-saudara atau anggota keluarga adik-adik yang sakit. Bukan yang sakit itu bukan adik-adik, mungkin mamahnya atau adiknya atau opungnya atau engkongnya yang sedang sakit. Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan Yesus minta kesembuhan buat mereka. Nggak ada yang mustahil. Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Nah, kakak itu punya kesaksian ya tentang kesembuhan ya. Jadi kakak itu berat badan kakak suatu hari tiba-tiba menyusut 10 kilo ya. Jadi kebayang ya, jadi kurus banget kakak ya. Gitu ya. Dan tapi kakak nggak ngerasa kalau itu tuh penyakit. Kakak pikir ya karena kurang tidur ya, karena banyak begadang. Nah, berarti adik-adik juga jangan begadang ya. Kakak begadang bukan karena main game sampai malam, bukan. Kakak begadang karena kakak itu guru, harus bikin rekaman, harus bikin editan ya, udah gitu harus upload, dan itu butuh waktu yang lama, kadang sampai tengah malam gitu ya, itu prosesnya panjang banget. Dan itu membuat kesehatan kakak ternyata menurun gitu ya. Jadi adik-adik jangan begadang, ingat ya, bisa membuat kesehatan menurun ya. Nah, berat badan kakak itu turun sampai 10 kilo, jadi kurus banget, sampai orang-orang pada ini ya, pada maksa kakak, kamu harus periksa ke dokter. Pasti kamu ada sesuatu, nggak mungkin turunnya banyak banget. Jadi kakak periksa ke dokter, dan ketahuan lah, ternyata kakak menderita hipertiroid. Nah, setelah tahu, kakak dikasih obat, menjalani terapi obat, pokoknya inilah ya, minum obat, terus kakak juga berdoa ya, minta kesembuhan sama Tuhan Yesus. Di tengah perjalanan kakak masih berobat, gitu ya, jadi belum sembuh 100%, tiba-tiba suaminya kakak sakit jantung, harus dioperasi. Nah, nggak ada yang bisa merawat, nggak ada yang bisa nganterin dia ke rumah sakit, nggak ada yang bisa jagain dia di rumah sakit, cuma kakak yang bisa menolong dia ya. Jadi mau nggak mau, walaupun kakak sedang sakit, sebetulnya nggak sedang tidak sehat, kakak yang menolong gitu ya, kakak yang mendampingi, menemenin gitu ya, selama pengobatan di rumah sakit. Waktu itu banyak orang yang mengkhawatirkan kesehatan kakak akan semakin menurun gitu ya. Tapi saat itu kakak justru rasanya tidak seperti disibukkan dengan sakitnya kakak sendiri. Justru kakak lebih fokus untuk merawat, menolong
suami kakak yang sedang di rumah sakit. Ya mungkin secara manusia hal itu bisa terjadi ya, kesehatan kakak bisa menurun. Tapi ternyata ya Tuhan tolong ya. Tuhan dia buat semua proses operasi dan pengobatan suami kakak itu beres, lancar, suami kakak bisa pulang gitu ya, dan kakak bisa kembali lagi fokus dalam pengobatan sakitnya kakak. Dan ketika diperiksa, ternyata kakak itu sudah sembuh dari hasil tes darah itu. Nilainya yang tadinya merah, kalau rapot merah itu artinya jelek ya kesehatannya, nilainya jadi biru, jadi normal kembali dari ya. Jadi ketika kita tidak memusingkan kondisi kita sendiri, tapi kita mau mengasihi Tuhan, mau mengasihi sesama kita, menolong mereka, melayani mereka, Tuhan yang ngurusin kesehatan kakak, dia menyembuhkan kakak ya. Jadi puji Tuhan, kakak mengalami kesembuhan. Yang katanya kalau sakit itu tuh harus waktunya lama bisa sembuh, kakak hanya dalam waktu beberapa bulan nilai tes darahnya bisa bagus ya, bisa sehat, bisa normal lagi. Nah, itu suatu keajaiban kalau buat kakak, itu suatu mukjizat. Puji Tuhan ya, kakak percaya Tuhan Yesus yang melakukan itu dalam kehidupan kakak ya. Jadi adik-adik jangan khawatir, jangan takut. Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan adik-adik. Kalau ada anggota keluarganya sakit, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anggota keluarga adik-adik yang sedang sakit juga ya. Tuhan Yesus itu sangat baik, nggak ada yang seperti dia ya. Nah, itu sedikit kesaksian kakak. Ini ada ayat hafalannya ya buat kita semua nih. Ayat hafalannya adalah dari Matius 8 ayat 17b. Bunyinya seperti ini. Dialah, maksudnya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesuslah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Percayalah, kita pasti sembuh. Itu ayat hafalannya. Nah, sekarang ada waktu sebentar, ada waktu sedikit, kita mau berdoa. Ada yang mau didoakan, mungkin ada yang sedang sakit, atau ada yang anggota keluarganya sedang sakit mau didoakan. Boleh chat sebentar. Atau kalau mau ngomong boleh, tapi angkat tangan dulu supaya giliran. Adakah yang mau didoakan? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Oke, oh ini Evelyn mau tanya. Boleh Evelyn, silahkan mau tanya apa? Tadi firmannya diambil dari kitab mana ya, Kak? Oke. Ya, dicatat ya. Dari Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Lukas Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Wah, puji Tuhan berarti kita semua pada sehat, anggota keluarganya pada sehat. Kita akan tutup sharing firman Tuhan siang ini dalam doa ya. Kita berdoa yuk adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih kalau Tuhan menyayangi kami semua. Kalau Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit kami. Kalau Tuhan sudah menanggung segala kelemahan kami di atas kayu salib, bahkan mati di kayu salib juga hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar mengasihi-Mu juga ya Tuhan. Kami juga mau belajar untuk semakin percaya kepada Tuhan. Kami juga mau belajar untuk semakin melayani Tuhan. Ajar kami, beri kami keberanian. Walaupun kami masih kecil, tapi kami mampu, kami berani untuk menceritakan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, buat teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk siang ini Tuhan. Berkati, urapi setiap adik-adik, beri damai sejahtera, beri sukacita, beri semangat, kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah yang daripada Tuhan dalam mereka melakukan kegiatan mereka selanjutnya seminggu yang akan datang. Tuhan yang dampingi saat mereka belajar, Tuhan yang dampingi adik-adik pada saat mereka bermain, pada saat mereka pelayanan, pada saat mereka membantu orang tuanya di rumah. Tuhan yang terus menolong, memberikan damai sejahtera dan sukacita buat adik-adik semua. Terima kasih ya Tuhan, kumpulkan kami minggu depan dengan firman yang baru, dengan berkat-berkat yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke Kak Lani, firman Tuhannya sudah selesai. Makasih Kak. Wah, firman Tuhannya Sama-sama. meresap banget ya. Berarti Tuhan Yesus kita jagai kita.